مصطفى مصطفى منبع للصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kegiatan kita tentang penjelasan secara ringkas atau syarah secara ringkas hadis-hadis dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, hari ini kita bahas hadis yang keempat. Kita baca hadisnya. Man shalla salatan li waqtiha, barang siapa yang salat di dalam waktunya, wa asbagha wudu'aha, dan dia menyempurnakan wudu'nya, wa atamma ruku'aha, dan menyempurnakan ruku'nya, wa sujudaha wa khusyu'aha, dan juga sujudnya dan kekhusyuannya. Arajat wa hiya baydha'u musfiratun, maka salat itu akan naik dengan keadaan putih cemerlang. Taqulu, ia berkata, salat itu tadi berkata, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah menjaga engkau karena engkau telah menjagaku, kata salat tersebut. Lanjutan hadisnya, wa man shalla li ghairi waqtiha, dan siapa yang salat di luar waktunya, artinya dia salat tidak di dalam waktu salat. Walam yusbigh wudu'aha, dan tidak pula sempurna wudu'nya. Walam yutimma ruku'aha, dan tidak sempurna juga ruku'nya. Wala sujudaha wala khusyu'aha, tidak pula sempurna sujudnya dan juga tidak sempurna khusyuknya. Arajat wa hiya sauda'u muzlimatun, salat itu akan naik dalam keadaan sauda'u muzlimatun, hitam pekat, hitam yang gelap. Taqulu, salat itu berkata, dhayya'akallahu kama dhayya'tani, semoga Allah menyempitkan engkau sebagaimana engkau menyempitkan aku. Artinya, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata salat tersebut. Hatta idza kanat haitsu syaa Allahu laffat kama yulaffu thawbul khalqu fayudrabu biha wajhuh, sehingga apabila salat itu sekiranya dikehendaki oleh Allah, maka salat itu dilipat sebagaimana kain usang dilipat lalu dipukulkan ke wajahnya. Artinya salatnya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini terdapat di dalam kitab Asrarus Shalah, kitab rahasia-rahasia salat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan judulnya atau babnya dengan kitab Asrarus Shalah, kitab rahasia-rahasia salat. Karena memang ada salat itu yang mesti kita jaga, di antaranya inilah dia rahasianya, agar kita tidak sampai percuma melakukan salat karena tidak diterimanya salat kita. Jadi mestilah kita selalu menjaga di dalam waktu, penuh dengan kekhusyukan, menyempurnakan segala gerakan dan sebagainya, sehingga salat kita baik dan diterima Allah. Dan kita hindari salat di luar waktu dan dengan semena-mena atau salat dengan seadanya saja. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad dhaif, juga diriwayatkan oleh At-Tayyalisi dan Al-Baihaqi juga dengan sanad yang dhaif. Namun dari riwayat yang lain diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, juga oleh Al-Hakim. Ia mengatakan hadis ini sahih dari Abu Qatadah Al-Ansari. Artinya hadis ini tidak disepakati kedhaifannya, karena ada sebagian ulama menilai dhaif, ada sebagian ulama menilai sahih dari jalur periwayatan Abi Qatadah Al-Ansari. Nah, hadis ini boleh kita amalkan, artinya bisa kita perpegangi hadis ini. Nah, semoga dengan tahunya kita derajat hadis ini, semakin semangat kita untuk menjaga salat kita.
Ada hal menarik komentar dua orang sahabat tentang salat ini. Yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang kedua Salman radhiyallahu an. Mereka berdua ada mengatakan bahwa salat itu adalah takaran. Jadi siapa yang membaikkan salatnya, sesungguhnya dia telah memenuhi takarannya. Namun siapa yang tidak membaguskan salatnya, artinya dia telah mengurangi takarannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai orang-orang yang mengurangi takaran. Artinya tidaklah baik jika kita tidak mengerjakan salat dengan sebaik-baik yang kita mampu. Makanya di hadis yang lain dikatakan, jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalan yang lainnya. Karena salat itulah yang pertama-tama sekali akan dihisab di hari kiamat nanti. Adapun di antara kandungan hadis ini dapat kita simpulkan menjadi beberapa hal. Di antaranya pertama, disiplin dalam menjaga waktu salat. Mesti kita jaga waktu salat kita. Kalau bisa diusahakan di awal waktu dan berjamaah di masjid. Jikapun tidak bisa, maka tetaplah kita jaga di awal-awal dari waktu atau pertengahan waktu. Jangan sampai kita sholat di akhir dari waktu, bahkan sampai keluar dari waktunya. Jangan sampai kita sholat begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba sudah azan untuk waktu berikutnya. Walaupun sebagian ulama fikih ada menyatakan sholatnya tersebut tetap dapat di waktu itu, karena dia bertakbiratul ihram di waktu dia sholat. Walaupun sholat berikutnya, rakaat-rakaat berikutnya di luar waktu atau masuk ke waktu berikutnya, itu tetap sah. Namun hal itu adalah untuk orang yang kesempitan waktunya. Jika kita banyak waktu, sebaiknya kita jagalah sholat kita ini. Kemudian yang kedua, kandungannya itu keutamaan menyempurnakan rukun-rukun sholat kita, terutama rukun fi'liyah. Karena sholat ini terbagi kepada ada 3 rukun. Dari rukun 13 itu dibagi 3. Ada pertama disebut rukun qalbi, yaitu niat, tempatnya di hati. Kemudian ada rukun qauli seperti Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Kemudian ada rukun fi'li seperti gerakan sujud, ruku' dan sebagainya. Kita jaga, kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, isyarat pentingnya kekhusyukan dan konsentrasi di dalam sholat. Karena tadi disebutkan tentang kekhusyukan. Walaupun demikian, kekhusyukan ini tidak menjadi syarat diterimanya sholat. Jika kekhusyukan ini menjadi syarat diterimanya sholat, maka banyak sekali sholat kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan kita tidak khusyuk. Nah, namun demikian, jika kita khusyuk, lebih baik lagi sholat tersebut. Seandainya kita dapat khusyuk pada salat, insya Allah pada hal-hal lain, pekerjaan lain kita bisa lebih khusyuk lagi. Sebagai penutupnya, mestilah kita ajarkan kepada anak kita untuk selalu salat dengan baik. Jangan asal-asal saja atau hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi betul-betul kita laksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan pernah bermain-main di dalam salat. Karena jika kita bermain-main di dalam sholat, maka sholat kita tadi seperti dikatakan dalam hadis, seperti kain lap yang akan dicampakkan ke wajah kita. Seandainya Allah menginginkan, seperti itulah perumpamaannya. Artinya sholat kita tidak diterima. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga mulai hari ini dan seterusnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat menjaga sholat dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.